Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda dari Prodi PAI 3 Stein Majene. Di sini saya akan membahas tentang teknologi dan pembelajaran di masa depan. Jika kita perhatikan, sekolah mengalami perubahan demi perubahan yang makin menuju arah modernitas. Kalau dulu kita masih sering menjumpai papan tulis dan kapur, kini benda tersebut sudah berganti menjadi whiteboard dan spidol. Tak hanya itu, sekarang sudah banyak dijumpai komputer-komputer di perpustakaan atau bahkan di ruang-ruang kelas. Membayangkan sekolah 50 tahun ke depan kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Sudah pasti akan banyak sekali implementasi teknologi yang keren. Nah, berikut adalah deretan hal-hal super canggih yang mungkin bisa kita lihat di sudut-sudut sekolah di masa depan. Yang pertama, digitally personalized desk. Di sekolah masa depan mungkin peran meja tidak hanya sebatas tempat menulis atau tidur saja, tetapi menjadi peralatan belajar yang sangat penting. Banyak diprediksi jika bentuk meja di sekolah nantinya berbentuk layar besar yang pengoperasiannya itu seperti smartphone kekinian loh. Yang kedua ada robot teacher. Percaya atau tidak, kita sudah memasuki era di mana robot-robot telah menggantikan peran para guru. Jepang dan Korea Selatan adalah pionir untuk hal ini. Mereka sudah menempatkan robot-robot di ruang kelas untuk mengajarkan ilmu kepada para peserta didik. Manfaat dari robot teacher sendiri ini cukup banyak. Misalnya saja mereka bisa dibuat secara massal untuk kemudian dikirim ke negara-negara yang kekurangan tenaga pengajar. Robot juga bisa diolah sedemikian rupa sehingga kemampuan mereka tidak akan terbatas. Serta yang paling penting adalah mereka selalu bisa di-upgrade terutama pada bagian sumber keilmuan mereka. Hebat banget kan? Yang ketiga ada cognitive hard drive. Membenamkan sebuah hard drive ke dalam otak mungkin cuma ada di film-film sains. Meskipun demikian bukan berarti hal tersebut sama sekali mustahil untuk dilakukan. Para ilmuwan sendiri saat ini masih terus mengupayakan agar hal ini bisa direalisasikan. Nantinya pengetahuan bukan hanya bisa didapat dari membaca saja, tapi lewat transfer data ke dalam hard drive yang akan langsung dibaca otak. Teknologi ini berguna bagi guru agar selalu bisa mengupdate sumber bahan ajar untuk kemudian disampaikan ke para muridnya. Yang keempat yaitu haptic teknologi. Menyentuh adalah bagian dari metode pembelajaran yang paling efektif bagi murid. Namun hal ini terbatas objek-objek tertentu saja yang tentunya tidak membahayakan para peserta didik. Nah, batasan ini kemudian memunculkan wacana untuk memasukkan haptic teknologi dalam ranah pendidikan. Lewat teknologi ini, para murid bisa mengeksplorasi apapun lewat sentuhan, namun virtual. Haptic teknologi bisa membuat si user merasakan pengalaman seperti memegang benda aslinya, lantaran jika dibekali sensor gerakan dan juga getaran. Tidak akan ada lagi kelas-kelas biologi mengerikan saat para murid harus membedah hewan-hewan praktik. Cukup gunakan teknologi ini, mereka sudah mendapatkan pengajaran yang sama. Yang kelima ada virtual reality goggles. Dunia gaming makin berkembang dengan adanya Oculus Rift dan juga Samsung Gear VR. Dua gadget canggih berbentuk kacamata teropong ini mampu menyajikan grafis yang benar-benar nyata, sehingga pengalaman gaming pun makin terasa. Jika teknologi ini bisa dipakai untuk gaming yang demikian kompleks, kenapa tidak untuk hal-hal yang berbau edukatif? Berbekal peralatan kacamata virtual ini, para murid akan benar-benar merasakan pengalaman belajar yang berbeda. Tidak hanya pasif dengan menonton, mereka juga bisa terlibat secara langsung dalam simulasi-simulasi yang disematkan ke alat canggih ini. Metode pembelajaran yang lebih mengedepankan visual seperti ini akan lebih bisa diserap oleh para murid. Nah, itulah teknologi dan pembelajaran yang sebagian sudah ada dan yang akan ada di masa depan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.